Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cut Nyadin. Saya Beril Azura Laksita sebagai Cut Nyadin. Saya Muhammad Fatur Rahman sebagai Teku Umar. Saya Najwan Hilmi Syandana sebagai Teku Ibrahim. Saya Siti Solica sebagai rakyat. Saya Timothy Antari Syabita sebagai panglaut. Saya Maisal Konita Azara sebagai narator dan rakyat. Selamat menyaksikan. Dadah. Setelah mereka hancurkan padang kampung kelahiranku, akhirnya lampisan mereka bakar juga. Kejadian ini mengingatkan aku kembali pada saat Jenderal Van Swieten membakar Masjid Agung tercinta di tahun 1873. Sejak saat itu, Tanah Aceh dikotori oleh nafsu dan ketamakan manusia yang tidak pernah mengerti betapa cinta kita pada Tanah Nanggrono yang telah banyak memberi. Hijrah kali ini erat hubungannya dengan keyakinanku. Berjuang melawan KP-KP penjajah merupakan bagian dari keimanan. Teguh, keputusanmu untuk bangkit kembali berjuang mengusir KP-KP penjajah dari Tanah Nanggrono tercinta merupakan kebahagiaan yang tak ternilai. Cut Nyadin termasuk keturunan dari bangsawan Aceh. Beliau lahir tahun 1848 di Kampung Lam, Aceh Besar. Semasa kecil, Cut Nyadin dikenal sebagai gadis yang cantik. Kecantikannya itu semakin lengkap dengan pintarnya Cut Nyadin dalam bidang pendidikan agama. Pada tahun 1863, saat itu Cut Nyadin berusia 12 tahun. Ia dijodohkan dengan Teku Ibrahim Lamnga, seorang pemuda yang wawasannya luas dan taat agama. Pada tahun 1875, Teku Ibrahim memerintahkan Cut Nyadin dan penduduk lainnya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, karena Belanda semakin gencar menyerang wilayah mukim. Cut Nyadin! Ada apa? Ayo kita pergi dari sini. Kita cari tempat yang lebih aman. Memang tidak ada habisnya mereka. Aku akan mengajak mereka mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tetap tunggu jalan Allah, Cut Nyadin. Nanti kita akan berjumpa lagi. Pada tahun 1878, Teku Ibrahim gugur dalam pertempuran di Gletarum. Cut Nyadin sangat berduka atas kematian suaminya, tetapi ia tidak patah semangat. Ia bertekad untuk melanjutkan perlawanan suaminya dan membalas dendam kepada Belanda. Kurang ajar! Awas kau Belanda, kau telah menghabisi suamiku. Akan kuhancurkan kalian. Pada tahun 1880, Cut Nyadin menerima lamaran Teku Umar, seorang pejuang Aceh. Dengan syarat, ia dapat ikut turun ke medan perang bersama suaminya. Cut Nyadin dan Teku Umar menjadi pasangan pejuang yang tangguh dan disegani oleh Belanda. Mereka memimpin gerilya di hutan-hutan dan pegunungan Aceh dengan strategi yang cerdik dan lihai. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan. Nama saya Teku. Saya sudah tahu. Saya ingin mengelamar kau, wahai. Maaf, saya tidak bisa menerima lamaranmu. Kau memang wanita yang pemberani. Jika kau menikah denganku, aku akan memperbolehkanmu untuk turun ke medan perang. Dengan begitu kita bisa mengalahkan Belanda bersama. Baiklah, aku akan menerima lamaranmu, tapi dengan syarat
kau harus menepati perkataanmu. Pada tahun 1899, Teguh Umar melakukan strategi yang berani dan kontroversial untuk mengalahkan Belanda. Ia pura-pura menyerah kepada Belanda dan meminta bantuan senjata dan pasukan untuk menumpas pejuang Aceh lainnya. Apakah kamu yakin dengan strategi itu, suamiku? Yakin. Ini taktik sudah berjaya sejak lama. Percaya padaku, kau tidak akan mengkhianati Aceh. Tapi Tengku Umar, Kita sekarang, aku di sisi Aceh ini dengan Belanda. Percaya padaku, mereka itu bisa akan menjadi. aku percaya padamu. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Tengku Umar, suatu kehormatan kau datang ke sini. Aku datang ke sini bersama pasukanku. Aku akan menyerahkan diriku dan pasukan. Akan kuterima kau dan pasukanmu. Bawa mereka, tahulah. Hahaha, musuh yang mudah, kukira sulit. Namun, setelah mendapatkan kepercayaan Belanda, ia kembali bergabung dengan Cut Nyak Dien dan membawa serta senjata dan pasukan yang diberikan oleh Belanda. Dengan demikian, ia berhasil menguasai beberapa benteng Belanda di Aceh. Namun, strategi ini juga membawa resiko besar bagi Teguh Umar. Ia menjadi sasaran utama Belanda yang merasa tertipu olehnya. Kurang ajar, bisa-bisanya aku itu ditipu oleh Teguh Umar. Aku tidak akan tinggal diam. Tangkap Teguh Umar. Teguh Umar gugur dalam pertempuran di Molaboh. Cut Nyak Dien kembali kehilangan suaminya karena perang melawan Belanda. Ia tidak mau menyerah meskipun kondisinya semakin sulit. Ia terus berjuang di pedalaman Molaboh bersama pasukan kecilnya. Perempuan Aceh tidak boleh menangisi orang yang syahid. Usia Cut Nyak Dien yang sudah tua dan penyakitnya yang semakin parah membuatnya lemah. Salah satu pasukannya yang bernama Panglaut berkhianat dengan alasan merasa iba kepada Cut Nyak Dien dan melaporkan keberadaannya kepada Belanda. Kenapa kau? Belanda, aku akan memberitahu tempat kesembunyian Cut Nyak Dien. Dengan syarat kamu tidak boleh menyakitinya karena dia sudah tua dan lemah. Baiklah. Belanda iba karena dia sudah tua dan lemah. Akhirnya, pada tahun 1905, Cut Nyak Dien ditangkap oleh Belanda dengan syarat tidak akan menyakiti atau membunuh Cut Nyak Dien. Ia dibawa ke Banda Aceh. Di sana, ia dirawat di rumah sakit militer dan penyakitnya mulai sembuh. Panglaut berkhianat. Pengkhianat busuk. Lebih baik kasihani aku dengan menikahku mati. Belanda tidak mau membiarkan Cut Nyak Dien tinggal di Aceh karena khawatir ia masih memberikan pengaruh kepada pejuang Aceh lainnya. Maka, pada tahun 1906, Cut Nyak Dien diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Di sana, ia tinggal bersama keluarga Ulil Balang, Sumedang, yang setia kepada Belanda. Ia diberi gelar Ibu Perbu atau Ibu Ratu oleh masyarakat setempat. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cut Nyak Dien. Saya Berul Azura Laksita sebagai Cut Nyak Dien. Saya Muhammad Fatur Rahman. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cut Nyak Dien. Saya Berul Azura Laksita sebagai Cut Nyak Dien. Saya Muhammad Fatur Rahman sebagai Teguh Umar. Saya Najon Hilmi Chandana sebagai Teguh Ibrahim. Saya Timontian dari Syabitra sebagai Panglaut. Saya Faisal Wanita Azara sebagai narator dan rakyat. Saya Siti Salita.
Kami dari kelompok Sunyadin datang aja. Kelompok Sunyadin. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sunyadin. Saya Berul Azura Fita sebagai Sunyadin. Saya Muhammad Fatur Rahman sebagai Teguh Umar. Saya Najon Hilmi Sandana sebagai Teguh Ibrahim. Saya sih. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sunyadin. Saya Berul Azura Fita sebagai Sunyadin. Saya Muhammad Fatur Rahman sebagai Teguh Umar. Nama. Saya Najon Hilmi Sandana sebagai Teguh Ibrahim. Saya Siti Susianto sebagai rakyat. Saya Timothy Andrea Sabita. Kamu kenapa tutup mulut sih? Kamu kenapa tutup mulut? Pada tahun 1875, Teguh Ibrahim memerintahkan Cut Nyadin untuk penduduk lainnya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman karena Belanda semakin gencar menyerang wilayah Mukim. Sunyadin. Pada tahun 1875, Teguh Ibrahim memerintahkan Cut Nyadin dan penduduk lainnya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman karena Belanda semakin gencar menyerang wilayah Mukim. Sunyadin. Ada apa? Apa tadi ya? Pada tahun 1875, Teguh Ibrahim memerintahkan Cut Nyadin dan apa lupa nih gue. Hahaha, musuh yang mudah. Kukira sulit. Hahaha, kukira sulit. Hitung, geng. Hahaha, kukira mudah. Bisa-bisanya. Ulang. Mundur. 2, 3. Kurang ajar, bisa-bisanya aku yang dibawa oleh Teguh Umar. Aduh, Aku tidak akan tinggal diam. Ini udah sampai. kurang ajar, bisa-bisanya aku dibawa oleh Teguh Umar. Aku tidak.